Nggak masuk sini maksudnya. Bisa. Oh, dilim tadi. Nggak ada yang jual itu. Nggak ada yang jual? Gak ada yang jual. Yang bukan punya dia. Oh, berarti belinya harus satu paket. Pakai dia baru. Memang harus kan satu paket. Halo Kak Septi. Nanti orang tuh nontonnya kayak gini gitu balik ya. Sama kayak itu Kak. Oh, nggak ada foto tulis. Oh, ini batasnya. Iya. Udah lagi tadi Pak. Abang tunggu aja ya. Belum ada orang sebenarnya. Belum. Ada satu orang saja. Abang kayaknya besok ya. Apanya besok? Ini. Nggak ada belum. Abang kayaknya ya? Belum. Kalau yang matematik ada si Anas. Yang TIU ya, TIU. Ada. Ini apa CPNS? Si itu si Rahmi itu apa? PDN. Sembilan puluh 8 bergabung. Hah? 98. Ini kok 14 nih? 30 baru 13 ya. Juga. Baru gantungan aja. Padahal fokusnya. Coba giliran ya bangun. Lebih enak kalau matematik. Masuk dalam. Nggak ada mirnya. Itu bisa. Ya, ini di sini sekali ini. Sekali bisa. Kan ada apa kan? Nggak tahu ini bisa. Jam berapa mulai? Satu sudah mulai nih. Pengen sedikit. Iya. Jadi kalau dia kenalan, yang satu. Mana dia? Udah. Tiga sembilan. Suka kalau dengar Dek Lorani ngajar. Halo Kak Amel. Jumpa lagi kita. Halo Kak.
Iya, malam minggu. Halo Kak. Kita tunggu sedikit lagi ya, setelah itu nanti baru kita akan mulai. Karena ini baru 9 orang. Kapan ya kita nongkrong bareng? Udah sembuh, alhamdulillah kok udah sembuh. Cuman tenggorokannya masih sedikit sakit ya. Karena dari pagi sampai sore sampai malam nih tetap ngajar gitu. Kak Laura, bahas tentang apa? Kita bahas modul ya Kak. Jadi kan nggak mungkin semuanya kita bahas dalam sekali pertemuan kan ya. Nah jadi kita pilih aja nih dari modul itu beberapa soal nanti. Makasih Kak. Apa Kak? Kayaknya. Ini nggak masuk. Iya, posisinya berdiri gini kan. Gini. Bukan, Ini. Ah, Coba ya. ini. Oh iya. Oh, ya. Udah 13 orang ini. Oke, gimana kalau misalnya kita mulai aja nih? Ya, karena udah jam lewat juga kan dah lebih berapa menit nih. Kita mulai aja kali ya. Oke. Aku coba lihat di komentar mereka. Oke, bisa. Oke. Oke, teman-teman kita mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, perkenalkan ya sebelumnya nama Laura Sanita ya. Laura itu emang basicnya sebetulnya sejarah sih, cuman bisa di combine ya jadinya TWK. Oke, nah kali ini kita bakal bahas TWK. Nah sebelum kita join masuk ke soal TWK, kita mau cerita dulu nih. Sebetulnya TWK itu gimana sih, gitu kan? Nah jadi gini, sebetulnya TWK itu ya ada 2 pelajaran tuh, ada PPKN, ada sejarah, gitu kan? Nah jadi kita belajar PPKN iya, belajar sejarahnya iya, tapi kan nggak mungkin nih dalam sekali streaming kita bahas semuanya gitu kan. Nah, jadi kita acak aja beberapa soal dari modul ya. Ada yang udah punya modulnya? Kalau belum punya beli ya, silahkan dibeli nanti hubungi adminnya. Oke ya. Nah, jadi kita kan bakal bahas soal-soal yang ada di sini. Nah, untuk soal pertama ini Laura coba acak ya. Coba acak. Nah, coba semuanya teman-teman coba buka halaman 138 deh. Yang nomor 4. 138 halaman 138 nomor 4. Coba kita baca sama-sama, kita bahas sama-sama ya. Halaman 138 nomor 4. 138 nomor 4. Oke, kita baca ya. Semangat nasionalisme juga tercermin dalam perhatian kita terhadap ancaman dan gangguan pertahanan negara atau yang disebut sebagai disintegrasi bangsa, perpecahan negara di Indonesia yang akan datang. Adapun ancaman yang dimaksud meliputi sebagai berikut titik-titik. Nah, jadi teman-teman, di sini ditanya yang dimaksud ancaman bagi negara tuh gimana sih? Gimana sih bentuk ancaman negara kan gitu ya? Oke. Nah, itu kita lihat soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 tadi ya supaya gampang soal nomor 4. Ini kan, di sini kan dibilang tadi ancaman. Oke, yang dimaksud ancaman
disintegrasi bangsa. Nampak ya tulisannya ya? Nampak ya? Oke. Nah, ancaman disintegrasi bangsa. Tadi kan kita udah sepakat nih, disintegrasi artinya adalah perpecahan. Ya, perpecahan. Nah, berarti kita harus cari tahu nih, ancaman yang bisa membuat bangsa ini pecah itu apa aja gitu. Ya, nah kita lihat ada beberapa. Ya, yang pertama tuh kayak pemberontakan. Ada nggak pemberontakan itu yang ada nggak ya yang pemberontakan itu yang nih apa namanya tuh yang membuat negara itu terpecah gitu. Ya, nah salah satunya itu adalah pemberontakan. Pemberontakan. Nah, apa buktinya pemberontakan itu bisa membuat negara terpecah gitu. Nah, buktinya itu yang pertama kayak pemberontakan PKI Madiun, ya kan? G30 SPKI itu kan membuat ancaman besar ya bagi negara. Iya. Nah, itu. Kemudian ada yang kayak rasisme, ya. Kemudian adanya imigran yang tidak legal gitu. Jadi penduduk asing datang ke Indonesia buat rusuh gitu. Itu aja nggak ancaman banget untuk bangsa kita gitu kan. Nah, kemudian ada lain ancamannya apa itu? Ya kayak teroris. Ya kayak teroris, apalagi misal kayak apa ya lagi ya? Serangan-serangan ya. Oke, kayak serangan-serangan yang ya tujuannya itu untuk apa ya, fokus kepada inti-inti negara gitu. Nah, ini adalah ancaman, bentuk ancaman yang membuat disintegrasi bangsa ya. Jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat penjelasannya, kita hubungkan dengan soal ya. Kalau kita hubungkan dengan soal, berarti di sini kalau yang A teroris, ada ya teroris ya. Oke, bukan itu berarti jawabannya karena kita akan cari kecuali. Yang bencana alam, bencana alam, ada nggak ya bencana alam yang membuat negara Indonesia terpecah? Misalnya di tahun 2004 terjadi bencana besar di Aceh, gitu kan? Gara-gara bencana, gara-gara tsunami di Aceh minta pisah sama Indonesia. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang bencana itu yang diakibatkan oleh negara, sehingga yang kena bencana itu minta pisah dari negara. Kayaknya nggak ada ya kan? Nah berarti udah bisa kita simpan sebentar, jawabannya itu adalah B gitu ya. Yang C kegiatan imigran gelap. Nah ini ada nih. Ya imigran gelap yang nggak legal masuk ke Indonesia tanpa apa ya? Tanpa aturan seperti itu ya. Ancaman dari dalam negeri berbentuk disintegrasi negara. Nah mungkin hampir sama dengan ini. Ya udah jelas di situ kalimatnya ya. Yang E gerakan separasi yang berusaha untuk memisahkan negara Indonesia. Ini jelas banget ya kan. Separasi itu kan untuk berpisah, putus, lo gue gitu kan. Jadi apa ya? Udah jelas kalimatnya untuk separasi ya. Jadi kita akan tulis di sini, kita tambah satu lagi, itu adalah separasi. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Yang paham coba kolom komentarnya. Oke, sambil menunggu kolom komentar, kita bakal lanjut next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu halaman 156. Halaman 156 di nomor 4. Lagi-lagi nomor 4. Kita baca sama-sama. Pancasila sebagai ideologi terbuka haruslah bersifat dinamis. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu, ya gitu berarti dibilang Pancasila itu kan adalah ideologi terbuka, ya kan? Kalau terbuka berarti dia harus dinamis. Kalau dia dinamis, buktinya apa dia dinamis gitu kan? Dia harus bisa apa gitu. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman. Ya, kita harus tahu dulu. Ini nomor 4 lagi ya. Atau gimana sih kita buat? Ya boleh 4 lagi ya. Tadi soal halamannya udah jelasin. Oke, yang pertama kalau kita bahas kan ideologi itu, ideologi
Ya, dia sifatnya itu ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, nih, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ideologi terbuka ini kalau kita tarik contohnya ideologi terbuka itu adalah ideologi Pancasila. Ya kan? Nah, kalau ideologi tertutup yang mana? Iya, kita lihat ideologi tertutup yang temennya Pancasila berantem. Kapan tuh? Sebelum masa Orde Baru. Pancasila tuh berantem sama siapa? Iya, sama komunis. Ya, contohnya itu adalah ideologi komunis. Nah, dari dua ini kita udah bisa lihat ya, kok bisa ini terbuka, kok ini bisa tertutup gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu nih. Di sini dia kenapa terbuka ya, karena contohnya itu sifatnya itu dia sepertinya itu dinamis ya. Artinya apa? Artinya ideologi terbuka itu dia mengikuti aja, gimana perkembangan zaman tuh dia ikuti aja gitu, tanpa merubah apapun, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan dinamis. Nggak bisa apa ya? Kalau dibilang dinamis itu dia mengikuti perkembangan zaman tuh dia ikutin gitu. Jadi dia bisa aja diubah, kayak undang-undang Pancasila gitu kan, undang-undang ideologi Pancasila. Kalau ideologi Pancasila itu buktinya kenapa dia terbuka, dari pertama kita merdeka sampai sekarang ada di komplain nggak? Ada diganggu gugat nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang nggak setuju kan dengan Pancasila kan? Pasti setuju semua kan? Nah, buktinya apa? Ya buktinya sampai sekarang Pancasila tetap stay, ya dia tetap standby menjadi ideologi negara. Ya artinya apa ya? Artinya dia terbuka, dia masuk ke seluruh kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau misalnya yang ideologi tertutup komunis itu gimana? Iya, kalau ideologi komunis ini sifatnya kaku. Ya, sifatnya kaku. Kenapa kaku? Karena mereka ini ya rakyat yang harus mengikuti peraturan itu, bukan peraturan itu yang harus mengikuti kehidupan masyarakat gitu. Nah, jadi ini tuh nggak bisa diubah. Ya, adanya begitu ya udah begitu gitu. Ya kan? Nah, ini bersifat kaku. Nah, kemudian kalau selanjutnya cirinya itu, kalau ini tadi sesuai perkembangan zaman. Sesuai perkembangan zaman. Ini orang singkat-singkat aja ya. Nah, kemudian ini ideologinya ini aja deh kalau kita buat ya. Nah nih, kalau ini zaman yang harus menyesuaikan dengan dia. Zaman yang harus, nampak ya tulisannya ya? Ya, yang harus menyesuaikan dengan ideologi. Iya. Nah, ini dia. Oke, berarti kita tarik kesimpulan bahwasanya ya, yang nomor 4 ini tadi makna dinamis itu kandungannya apa gitu ya. Oke, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini kan sesuai dengan perkembangan zaman ya kan. Nah, langsung kita jawabannya tuh. Kalau kita lihat yang B, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan keberadaban. Kayaknya iya, tapi yang dimaksud dinamis itu yang mana gitu, ya kan? Yang C, kebangkitan kesadaran hidup dalam berbangsa dan bernegara. Iya, tapi dinamisnya yang mana gitu ya? Kalau kita lihat yang D, mengembangkan sikap saling mencintai dan penuh kesadaran, ya ini memang harus ada dalam jiwa masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi. Oke. Jadi kalau kita clue-nya di situ adalah sifat yang dinamis. Dinamis itu kan dia ya terserah gitu kan, dia ngikutin perkembangan zaman, ya nggak peduli, yang penting dia ngikut aja gitu ya. Berarti itulah yang dimaksud dengan makna dinamis dalam sebuah ideologi. Seperti itu ya teman-teman. Kita next di soal selanjutnya di halaman 157. 157 ini di nomor 5
Soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya kita baca dulu nih. Pancasila merupakan falsafah hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini disebabkan karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang dinamis yang mampu berkembang dengan sesuai perkembangan zaman. Ya, benar. Berikut ini yang merupakan cerminan dari sikap Pancasila, sila kedua. Sila kedua dalam menjalankan hidup bernegara. Oke. Nah, jadi teman-teman, intinya dalam soal ini tuh ditanyakan, kan sila kita banyak tuh. Sila kita banyak, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus ditanya, makna dari sila kedua itu apa gitu. Nah, jadi kita lihat. Sebetulnya kan teman-teman, kalau untuk butir itu searah Lora ya. Kalau untuk butir, kayaknya kita memang harus hafal mati teman-teman. Kenapa? Ya, karena itu bakalan membantu banget. Kenapa? Misalnya gini, kita udah hafal mati tuh. Sila 1 butirnya ada sekian, bla 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 bla. Sila kedua butirnya sekian, bla 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 gitu kan. Nah, jadi kita memang udah hafal mati, kesimpannya sini semua gitu kan. Nah, jadi ketika muncul kasus yang berhubungan dengan sila, kita langsung ingat tuh, ini kan kalau nggak sila ini, kalau nggak sila ini, langsung dapat gitu. Jadi jangan berharap kita tuh bisa dapat ini langsung tahu gitu kan. Tapi kita harus apa ya? Kalau sarora emang hafal mati, butirnya tuh hafal mati. Jadi kalau kita udah hafal butir-butir dari Pancasila, bagaimanapun bentuk soalnya, bagaimanapun bentuk kasusnya, kita pasti bisa jawab. Gitu, ya kan? Nah, misalnya nih, ini tadi dibilang untuk sila kedua. Nah, untuk sila kedua, itu butirnya kita lihat. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sila keberapa tuh? Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Kalau beragama udah jelas ya, berarti sila 1. Yang B, berarti bukan ya, kita cari yang sila kedua. Yang B, mampu menempatkan persatuan. Kalau udah persatuan langsung takat, gak usah baca semua. Langsung pasti itu sila ketiga. Lanjut C, mengakui, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu. Ini adalah butir kedua kalau nggak salah Laura, di sila kedua. Ya, jadi ini dia. Kalau sila kedua itu ada masalah manusia. Kita mengakui hak, ya, kita mengakui hak, ya, harkat martabat manusia. Namanya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, harus mengakui bahwasanya manusia itu ya hidupnya bermartabat. Yang martabat itu yang ngasih ya Tuhan gitu. Ya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa gitu, ya. Kita buktikan lagi yang D. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nah, kalau itu gimana? Itu sila kelima ya, antara nanti kita akan bahas, ada sesinya kita akan bahas bagaimana caranya bisa membedakan tuh sila 2 dengan sila 5 karena itu kan hampir-hampir mirip ya. Ya, nanti kita bakalan bahas ya, tapi ini jelas ini adalah butir sila ke-5. Ya, yang E, suka memberi pertolongan kepada orang lain hingga hidup mandiri. Nah, ingat, mandiri itu, hidup mandiri itu langsung takat sila 5. Ya, itu langsung sila ke-5. Oke, gitu ya. Nah, berarti kita tarik kesimpulan, jawabannya adalah yang C. Dapat jawabannya 5 adalah C ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, itu di halaman 158. 158 itu nomor 8. Kita lihat 158 nomor 8. Nah, ini. Kita baca lagi. Perhatikan pernyataan berikut ini. Oke. Pernyataan di atas merupakan makna dari sila yang melambangkan titik-titik. Nah, ternyata teman-teman, dalam soal itu ya orang dapat bocoran dari beberapa teman orang yang ikut CPNS beberapa tahun yang lalu. Ya, mereka bilang gini, Rara, ternyata kan soalnya itu kunci jawabannya itu bukan disebutin sila 1, sila 2, sila 3, enggak. Terus gimana? Ternyata ada lambangnya gitu. Saya nggak tahu lambangnya, saya lupa lambangnya. Kenapa teman-teman? Karena anggap sepele. Jadi kita nggak boleh nggak sepele dengan lambang-lambang itu. Jadi walaupun lambang, walaupun kita
kita sering lihat ya, tapi bisa jadi ketika kita jawab soal kita nervous, gara-gara nervous dan lupa. Padahal jawabannya kita tahu bisa sila 2, tapi kita nggak tahu lambang sila 2 itu apa. Dakap. Gitu ya kan. Jadi kita harus hafal ya teman-teman ya. Jangan anggap sepele. Oke. Kita lihat nih. Pernyataan di atas merupakan makna sila yang dilambangkan oleh, kita lihat dulu ya kan. Yang di atas itu apa aja? Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Udah masuk nih. Kalau nggak sila berapa nih? Kalau nggak sila ke 2, sila 5 ya kan? 3, menghormati hak orang lain. Lebih ke 5 nih kayaknya. Suka memberi pertolongan kepada orang lain lebih supaya hidup mandiri. Nah, tadi di soal nomor berapa tadi? Soal nomor sebelumnya kita udah bahas ya. Kita udah bilang bahwasanya hidup mandiri itu adalah sila 5. Nah, berarti langsung aja bisa nih kakak-kakak dari nomor 1 sampai nomor 5 itu udah tahu 1. Nomor 1 kakak udah yakin itu 5. Ya udah 2, 3, 4, 5 tuh kakak nggak usah baca lagi, ngabisin waktu. Pasti sama semua itu. Pasti butirnya kan butir ke 5. Jadi langsung cari sila 5. Nah, kita udah tahu nih jawabannya sila 5, tapi nggak tahu nih lambangnya apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Sila 1 lambangnya bintang. Sila 2 lambangnya kemanusiaan. Rantai. Katanya kenapa rantai ya? Karena manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lain, yang nggak bisa dilepasin gitu. Ya, kemanusiaan itu seperti itu dia. Kalau ini diganggu pasti yang lain sana tuh kolong gitu. Jadi tetap ada ikatan gitu katanya ya. Sila 3 itu adalah pohon. Dimana satu pohon tempat berlindung semuanya gitu. Ya, tempat bersatunya semua. Akarnya itu adalah tempat persatuannya. Akarnya di situ. Ya, 4 kepala banteng ya, itu tempat melambangkan musyawarah gitu. Nah, yang terakhir keadilan sosial di seluruh Indonesia adalah keadilan dan kapas. Nah, berarti untuk jawaban ini adalah sila 5. Sila 5 lambangnya keadilan dan kapas. Maka jawabannya adalah E. Oke, itu ya jawabannya ya. Kita next di soal selanjutnya itu halaman 158. Oke, lagi masih di halaman 158. Ini soal nomor 11. Nah, coba kakak-kakak buka di nomor 11 ya. Oke, kita baca soalnya. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Di satu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai yang bersifat abadi. Nilai-nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada titik-titik. Nah, ditanya nih, kita punya ideologi terbuka kita lihat. Ideologi terbuka gitu. Nah, ideologi terbuka kita itu ya kan ada Pancasila tuh, ya kan. Kemudian, nah yang bersifat abadi itu gimana? Nah, tapi ini dalam konteks undang-undang nih kalau kita lihat, karena basicnya undang-undang semua. Nah, berarti kita lihat nih, ini sama ini undang-undang nih ya, undang-undang. Nah, dari undang-undang ini apa yang bersifat abadi? Yang dimaksud abadi itu gimana Kak Laura? Oke, yang dimaksud abadi itu adalah sesuatu yang tak bisa diubah. Dia abadi, yang tak bisa diamandemen. Ayo, apa berarti? Apa? Iya, yang bersifat abadi yang tak bisa diamandemen itu ada 2. 1, pembukaannya. Pembukaannya nggak bisa diubah. Kenapa? Ya, karena pembukaan yang menciptakan siapa sih? Yang mengawali adanya negara Indonesia. Jadi kalau itu diubah, ya udah negaranya bubar. Kenapa? Karena di sila keempat, alinea keempat ada Pancasila sebagai dasar negara. Bayangin, kalau pembukaan diubah, otomatis dasar negara juga ubah. Kalau dasar negara diubah, ya berarti negaranya juga ubah dong. Bisa gini, dasar negara itu kayak fondasi rumah ya, gitu. Bayangin aja kalau fondasi rumahnya itu dirobohin, rumahnya hancur nggak? Rumahnya bubar nggak? Iya bubar. Begitu juga dengan sebuah negara. Jadi kalau misalnya sebuah negara itu dasarnya itu diubah, ya berarti artinya apa? Berubah sebuah negara ya gitu ya. Itu 1. Pembukaan undang-undang bersifat abadi karena dia tidak bisa diubah. Kenapa tidak bisa diubah? Karena ada Pancasila di alinea keempat sebagai dasar negara.
Gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua pasal 1 ayat 1 ya, yang menyatakan apa? Bentuk negara Indonesia adalah republik. Jadi kalau itu diubah, ya udah ubah negara juga gitu. Jadi kita tarik kesimpulan bahwasanya ada dua hal yang bersifat abadi, yaitu pembukaan undang-undang dengan pasal 1 ayat 1 seperti itu. Ada nggak jawabannya nih? Ada tidak jawabannya? Tadi 158 udah hilang nih, 158. Nomor 11 ada nggak? Oke, ada nih pembukaan, ada batang tubuh. Batang tubuh bisa diubah nggak? Batang tubuh itu yang mana sih? Iya, batang tubuh itu adalah pasal-pasal. Ya kan, pasal-pasal bisa diubah nggak? Bisa. Buktinya apa? Ya ada amandemen 1, amandemen 2, 3, 4. Nah, itu kan yang di amandemen kan pasal, batang tubuhnya ya. Penjelasan bisa diubah ya. Setiap pasal dalam batang tubuh. Enggak setiap pasal. Pasal 1 nggak boleh diubah. Ya, jadi jangan salah-salah gitu. Amandemen Undang-Undang 45. Namanya aja amandemen, abadi di mananya gitu kan ya. Jadi langsung kita ambil jawabannya adalah A gitu. Oke ya. Tarik nafas sebentar. Kita lanjut di halaman 166. Kita buka 166. 166 di nomor nomor 2. Nomor 2. Oke. Nah, nomor 2 ini kita baca. Menurut C.F. Strong, konstitusi dibagi 2. Konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan ketatanegaraan yang timbul atau disebut sebagai konvensi. Ada syarat-syarat konvensi ya, oke. Kecuali ya gini deh. Ini nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 2. Oke, ini sesuai nomor yang ada di modul aja ya. Oke, ini kan tadi kan konstitusi. Konstitusi. Nampak ya? Nampak ya? Oke, konstitusi. Nah, jadi konstitusi itu dia tuh kita bagi jadi 2. Ya, bentuknya ada 2 tuh. Ada yang tertulis. Nah, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau yang tertulis ini jelas ya. Ya contohnya ya kayak Undang-Undang Indonesia, itu kan yang memang nampak hardnya itu tertulis, bentuknya itu tertulis ya kan. Nah, kalau tidak tertulis nih kayak mana bentuknya? Ya, tidak tertulis itu namanya adalah konvensi. Ya, konvensi. Oke. Nah, maksudnya gini loh. Yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis itu bukan berarti sebuah undang-undang, yang sama sekali nggak tertulis gitu. Ya, ada juga yang tertulis tapi tidak ditulis secara formal, tidak dimasukkan ke dalam undang-undang formalnya gitu. Jadi disebut sebagai konvensi. Nah, terus ditanya syarat untuk membuat konvensi ini apa aja gitu menurut si C.F. Strong tadi gitu ya. Kalau yang ini menurut si syaratnya ya, syarat untuk membuat membuat ideologi yang tidak tertulis ya, syarat itu ada 3 menurut si C.F. Strong. C.F. Strong ya, syaratnya itu ada 3. Apa aja? Ya, syaratnya yang pertama dia itu dia pertama itu tidak terikat. Ya. Kok tidak terikat? Sorry, kalau undang-undang itu dia terikat ya, sorry. Ini dia bersifat terikat. Ya, dia bersifat terikat. dilakukan
tidak bertentangan dengan undang-undang ya, secara umum tidak bertentangan dengan undang-undang, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, dia sesuai dengan pelaksanaan undang-undang ya, sesuai pelaksanaan ya, sesuai pelaksanaan undang-undang dasar ya. Nah, kalau kita lihat dalam soal nih, tadi nomor berapa? Tadi nomor 2. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam soal ya, di sini juga ada memperhatikan pelaksanaan, ada ya. Memiliki sifat yang terikat, ada. Diakui, oke, diakui. Tidak ber sorry teman-teman, ada yang telepon ya. Maaf malam minggu ya. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tadi apa? Tidak bertentangan, udah. Memperhatikan pelaksanaan, iya. Nah, oke ya. Syaratnya cuma itu teman-teman. Ya, ternyata udah ketemu nih jawabannya apa ya? Berarti jawabannya adalah yang E, yang jurisprudensi ya. Nah, berarti itu jawabannya. Berarti jawabannya yang ini adalah yang E gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah jurisprudensi. Nah, kira-kira jurisprudensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu kakak komen di kolom komentar ya. Itu harus baca. Ya, oke. Jurisprudensi itu adalah hukum yang ditetapkan oleh hakim karena tidak ada aturan yang mengatur dalam undang-undang. Maksudnya gimana gitu? Misalnya gini, ini ada orang nih gitu kan, kasusnya itu adalah kasus kanibal misal. Nah, kanibal itu kan kayaknya nggak ada deh diatur dalam undang-undang gitu, nggak ada kan? Nah, tapi ternyata kasusnya ada gitu. Seorang bapak yang bernama Pak Andi gitu kan, karena udah lapar kali ya kan, nggak tahu mau makan apa, nampaklah anaknya, dimakan anaknya gitu kan. Nah, ketahuan sama warga, digerebek sama warga ya, kemudian dilaporkan. Ketika dilaporkan ke polisi, dia disidang. Setelah disidang ternyata apa ya, ternyata Pak Andi dijatuhi hukuman ya penjara oleh hakim misal selama 10 tahun. Dah, hakim memutuskan itu ya karena apa? Karena pertimbangan hak asasi manusia gitu. Nah, akibatnya apa? Ditulislah keputusan bahwasanya Pak Andi dipenjara 10 tahun bla bla bla. Dah, kita tak tahu. Tuh gitu kan. Nah, sah dah. Habis itu kan ada tuh aturannya itu tadi ditulis. Habis itu diarsipkan. Nah, ketika diarsipkan, disimpan. Ternyata 20 tahun kemudian datang lagi Sumanto yang lain gitu. Nah, sama aja kan kasusnya sama-sama tidak ditulis dalam undang-undang, tapi hakim yang ada pada saat kasus kedua ini bisa menggunakan aturan hukum, dasar hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang pertama gitu ya. Hukumannya 10 tahun tadi kan, nah sama ini juga 10 tahun gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Sekarang halaman 167. Kak, berdirinya di samping. Berdirinya di samping. Oke. Nah, tadi halaman sebentar. Ini kan halaman 167. 167. Kita lihat 167. Ini 167 nomor 7. Nomor 7 ada. Nah, kita baca. Pada tanggal 5 Juli lahirlah dekret presiden yang disebabkan karena gagalnya konstituante dalam memutuskan undang-undang baru. Adapun sebab kegagalan konstituante adalah gitu. Oke, berarti ditanya konstituante kenapa gagal dalam membuat undang-undang baru untuk Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih.
itu nomor berapa tadi? Nomor 7 ya? Oke. Kita buka sini nomor 7. Sebab gagalnya konstituante. Oke. 4 ya. Nah, ini ceritanya gini teman-teman. Dari tadi background warna merah, nulis nggak ada warna merah. Oke. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman. Sebetulnya yang pertama kali itu bisa gini. Terjadilah pemilu pertama Indonesia. Ya. Nah, ternyata ketika terjadi pemilu pertama Indonesia itu, ya, pemilu itu dilakukan 2 tahap. 2 tahap ya. Dilakukan 2 tahap. Setahap memilih DPR, ya, satu tahap lagi memilih konstituante, ya kan? Nah, setelah adanya konstituante ini, ya, presiden bilang nih, lagi kan, presiden nih bisa kakak-kakak semua yang live ini adalah orang-orang yang menang dalam pemilu, gitu kan? Nah, kakak-kakak yang menang dalam pemilu ini disebut sebagai anggota konstituante. Nah, terus presidennya bilang nih, Soekarno bilang gitu kan, wahai konstituante, gitu kan. Nah, tugas kalian cuma satu. Ya, tugas kalian cuma satu, wahai konstituante, tugas kalian membuat undang-undang baru untuk Indonesia. Karena kita nggak mungkin seterusnya menggunakan undang-undang sementara. Oke, siap, kakak-kakak semua. Konstituante bilang siap. Ya. Ternyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, ternyata ya ketika ditagih, ya Soekarno tagih nih, konstituante, ya mana nih undang-undang, gitu kan? Terus sorry Soekarno nggak siap, naik tensi Soekarno, ya kan, marah dia, kok bisa mah, kok bisa nggak siap gitu? Nggak pada sih, gitu kan, masa itu aja nggak siap sih gitu? Ternyata usut punya usut, ya ternyata anggota konstituante bentrok. Mereka itu bentrok ya, jadi anggota konstituante itu pecah jadi 2 kubu gitu ya. Kok pecah jadi 2 kubu? Yang pertama kubu PNI ya, yang satu lagi kubu NU. Nah, 2 kelompok ini tuh bentrok ya, saling berantem nih ya, kalau bahasa kami itu berantem namanya. Nah, kenapa ya? Karena setiap rapat kan ceritanya tugas mereka buat undang-undang tuh pasti rapat gitu kan. Setiap rapat, nah misal kelompok si PNI bilang nih, kelompok PNI bilang nih, woi kami kan pengen undang-undang Indonesia itu dasarnya adalah nasionalisme. Ya nggak bisa gitu kata NU, kami malah pengen undang-undang Indonesia itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah tuh, ya kan? Ya nggak boleh gitu, kan nggak semuanya Islam. Ya, tapi kan kata-kata Islam gitu, bentrok. 8 kali sidang, 8 kali rapat, 8 kali bentrok. Siap undang-undang? Nggak siap, ya kan? Jadi wajar dong kalau misalnya yang mereka ini ya dibubarkan karena nggak siap ya. Langsung Soekarno bilang, ya udah tuh, karena kalian tidak melaksanakan tugas kalian dengan baik, maka kalian saya bubarkan. Dibubarkan konstituante. Nah, apa ya, bentuk nyata adanya pembubaran konstituante ini terwujud dengan adanya keluarnya yang namanya dekret presiden, ya kan? Nah, dekret presiden yang isinya nampak di sini, nampak ke atas sama ke bawah, nampak ya? Oke. Nah, isinya ada 3 nih. Soekarno bilang, karena konstituante gagal buat undang-undang, udah kita bubarin mereka ya. Nah, bubarnya konstituante. Bubarnya orang aja ya, konstituante. Nah, kalau konstituante bubar, tenang, kita buat yang baru katanya gitu. Jadi sebagai penggantinya kita bentuk MPRS dan DPAS. MPRS S-nya itu sementara ya. DPAS Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi presiden kalau ngapa-ngapain curhat dulu gitu. Ya minta pertimbangan dulu sama DPAS kalau membuat apa-apa gitu ya. Nah, terus Karno bilang karena undang-undang baru nggak siap, yaudah deh, kita pakai aja tuh undang-undang yang lama.
ya kan? Karena cuma ada yang itu, kita pakai itu aja deh, gitu kan? Yang baru nggak siap, kita pakai yang lama gitu. Jadi kita kembali, ya, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, gitu, ya. Nah, kemudian setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, berarti otomatis lo nyambungnya ke sini boleh ya, nggak nampak soalnya, nggak ini nggak muat. Nah, sementara Undang-Undang Dasar sementara itu tidak berlaku. Nah, kenapa? Ya karena kita udah pakai ini, nggak mungkin dong kita pakai dua undang-undang dalam satu negara, ya kan? Nah, jadi kalau kita pakai yang ini nggak usah pakai lagi, nggak berlaku gitu. Sejak dekret presiden gitu. Nah, kalau kita lihat ke soal teman-teman, nah nih kita lihat ke soal ya. Tadi nomor berapa ya? Oh, nomor 7. Nah, jadi ditanya adapun sebab kegagalan konstituante dalam melaksanakan tugas adalah ya. Yang A, adanya perbedaan pendapat tentang paham yang akan diletakkan dalam undang-undang. Nah, bisa nih. Kan beda paham kan? Kelompok ini pahamnya apa? Nasionalis. Ya kan? Nah, kalau ini pahamnya apa? Agamis. Nah, bentrok nih. Ya, bentrok mereka berdua apa? Karena ingin mengutarakan paham masing-masing. Akibatnya apa? Ya udah, siap, akibatnya dibubarin gitu. Nah, jadi intinya gitu ya. Atau gini, kenapa terjadi dekret presiden? Ya karena konstituante gagal dalam membuat undang-undang. Kenapa konstituante gagal buat undang-undang? Ya karena mereka berantem. Siapa yang berantem? Ya PNI sama NU. Kenapa berantem? Ya karena saling mengutarakan kepentingan paham masing-masing. Makanya ini bubar dan keluarlah dekret presiden gitu ya. Maka jawabannya betul. Langsung jawabannya itu adalah A. Yang lain orang nggak baca lagi ya. Nanti kakak baca sendiri. Kayaknya orang yakin kalau itu jawabannya gitu ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Sekarang halaman 169. 168 deh. 168 nomor 9 maksudnya. Nomor 9. Ini kita geser. Oke, kita geser. Ayo geser. Oke. Ini nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, jadi di sini kita baca dulu nih soalnya. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan kaitan atau hubungan antara pokok pikiran dengan Pancasila. Berarti kita ditanya nih, ternyata pokok pikiran sama Pancasila itu ada hubungan. Nah, sekarang kita cari yang bukan hubungan mereka itu yang mana? Ya. Nah, jadi sebelumnya untuk mengetahui hubungan mereka itu apa? Hubungan mereka itu tanpa status, ya kita lihat. Jadi bentuknya itu seperti ini. Pokok pikiran kalau kita hubungkan dengan Pancasila bentuknya gimana gitu. Oke, bentuknya gini, pakai garis saja. Oke, nah ini ada pokok pikiran 1. Pokok pikiran itu ada 4, Pancasila ada 5. Nah, lo gimana lo? Ya, kita cocokin aja ya. Pokok pikiran 1 itu kalimatnya, sebetulnya kalimatnya gini, negara melindungi bla 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 bla. Cuma orang nggak mau pikir panjang-panjang, jadi orang ambil penggalannya aja. Jadi yang orang ambil itu adalah kata melindungi. Sebetulnya kalimatnya itu negara melindungi bla bla bla, ya kan? Yang kedua, negara mewujudkan bla bla bla. Mewujudkan bla 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 bla. Kemudian negara berdasarkan berkedaulatan.
berketuhanan dan berkebudayaan gitu. Ya, berketuhanan, ketuhanan, bla bla bla. Nah, jadi kita hubungkan dengan sila. Ya, sila tadi kan ada 5. Kalau Laura, cara supaya cepat gampang ingat itu Laura pakai gini. Ini kita tarik aja biar gampang. Nah, dah. Ini Esa 1, 2. Esa 1, 2. Kenapa Esa 1, 2? Nah, ini untuk melambangkan angka 3. S itu melambangkan angka 5. A itu melambangkan angka 4. Nah, ketemu. Ya kan? Nah, maksudnya gini. Pokok pikiran 1 berhubungan dengan sila 3. Dah. Pokok pikiran 2 berhubungan dengan sila kelima. Pokok pikiran 3 berhubungan dengan sila keempat. Pokok pikiran 4 berhubungan dengan sila pertama dan kedua. Dua ya, dua pasang, nggak boleh dipisah. Ya, mereka harus sama-sama berdua. Oke, gitu. Nah, jadi kalau kalimatnya gimana? Nah, jadi ternyata kalimatnya tuh gini. Negara melindungi, ini kan persatuan nih, ya kan? Negara melindungi untuk mewujudkan persatuan, bla bla. Nah, jadi kalimat 3 ini sambung ke sini. Kalimat setelah ketiga sambung ke sini. Negara melindungi untuk mewujudkan persatuan Indonesia, gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini kalau cara simpelnya seperti ini. Kita kembali ke slide. Nah, kita lihat. Di A, yang A itu, kalimat terakhirnya itu, pokok pikiran pertama berkaitan dengan sila 3. Katanya, pokok pikiran pertama 3, betul ya? Yang A betul, yang B pokok pikiran 2 berhubungan dengan sila 5, betul. Yang C, pokok pikiran 3 berhubungan dengan sila 4. 3, sila 4, betul. Kemudian pokok pikiran 4 berkaitan dengan sila pertama. 4 pertama. Salah ya? Kenapa? Karena dia ada 2. 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang E betul kan? Iya, yang E 4 itu sila pertama dan kedua. Iya betul. Maka jawaban yang salah, yang tidak sesuai. Kan dibilang hubungan yang tidak sesuai kan? Ya, berarti hubungan yang tidak sesuai adalah yang B. Ya, maka jawabannya adalah D. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, gimana? Seberapa lama lagi nih kita? Berapa lagi, Gus? Halo, Bang Agus. Berapa lama lagi kita, Bang Agus? Jam-jam bagus aja. Setengah jam. Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Oke, karena ada setengah jam lagi, Laura izin minum dulu ya teman-teman ya. Boleh ya? Terus kita ngorokan sebentar. Jam 9 ya? Berarti 31 menit lagi. Kak, please dong kak, jangan dibuat ke samping. Makanya kan sini udah di Nggak apa, nanti ada senang aja. Kayak suara aja nggak apa-apa. Karena mana kita itu gitu. ikut kali kak. Ini pun kita ngomongin tenang, jadi nggak gitu. Ya nggak apa. Kita lanjut aja coba ya. Keren Kak Laura, alhamdulillah berkah ilmunya, amin. Insyaallah, makasih Kak, luar biasa, makasih Kak. Ngerti parah, hehe, bakal terus ingat insyaallah kalau diceritain gini. Alhamdulillah, teringat waktu masuk kelas sama Kak Laura, sehat selalu Kak, amin. Insyaallah doain ya, Ihsan. Kak berdirinya ke samping dong. Iya, oke, sorry ya. Mau nanya, udah berapa menit live-nya? Ada di keterangan ya Kak? Pancasila sudah termasuk di dalam pembukaan undang-undang. Iya bener banget tadi jawabannya ya. Iya bener. Nah oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Biar cepet nih ya. Oke. Kita lanjut ya.
Sekarang tadi ini nomor 9. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 187. 187 nomor 2. Halaman 187. Yang nomor 2. Suka kali kalau orang nomor 2. Oke. Yang nomor 2 kita buatnya di sini. Oke. Nomor 2 ya, kita baca. Perjuangan diplomasi Indonesia dan Belanda terwujud ketika menandatangani perundingan Linggarjati. Berikut ini yang bukan kesepakatan yang tertuang dalam perundingan ialah titik-titik. Oke, berarti kita ditanya nih, intinya isi Linggarjati itu apa? Ya kan? Isi perundingan Linggarjati itu apa? Oke, kita lihat dulu. Perundingan Linggarjati. Oke, nah kita tahu dulu. Perundingan Linggarjati adalah sebuah perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda. Nah, jadi yang berantem di sini ya, yang berantem di sini itu ada dua pihak. Ada Indonesia dan Belanda. Nah, ini berantem nih dua. Nah, berantem, damai. Nah, perdamaian adalah Linggarjati. Gitu. Nah, kedua pihak yang berantem ini sepakat untuk apa? Untuk menandatangani sebuah perjanjian. Ya, perjanjiannya apa? Perjanjiannya Belanda bilang nih, ya kan? Bilang perjanjiannya Belanda bilang, Indonesia, saya hanya mengakui wilayah kamu cuma 3. Itu pun kalau kamu mau, katanya. Itu pun kalau kamu setuju, kata gitu kan? Kita dipaksa guys ya. Ya, karena kita nggak ada pilihan lain. Ya udah deh, gitu. Ya kan? Nah, jadi Belanda bilang, wahai Indonesia, wilayah kamu hanya 3 yang saya akui, katanya gitu. Yaitu Sumatera. Apalagi Sumatera, Jawa. Kemudian iya, ada Madura. Gitu, Sumatera, Jawa dan Madura. Ini permintaan Belanda. Kemudian Belanda minta lagi. Nanti pokoknya gimana caranya? Kalian Indonesia harus berbentuk RIS ya. Intinya di sini kita akan diarahkan membentuk RIS nantinya. Nah, ini adalah permintaan Belanda. Sekarang permintaan kita dong, gitu kan? Nah, permintaan kita apa? Nah, permintaan kita bilang, wahai Belanda, kalau udah taruh tinta merah apa nggak? Bang Agus nampak nggak, Bang Agus? Nampak ya? Nah, oke. Pasti takutnya nggak nampak, makanya udah nggak pakai tinta merah nih ya. Oke. Nah, Indonesia bilang nih dalam perjanjian ini, ya, Belanda. Sekarang permintaan kami, wahai kaum Belanda, kamu harus keluar dari Indonesia paling lambat itu 1 Januari 49. Ya, oke, kata Belanda. Ya kan, karena dia butuh ini tadi, ya kan, dia senang kali dengan ini. Akibatnya apa? Akibatnya Linggarjati ditanda tangani. Nah, jadi isi perjanjian Linggarjati itu ini. Nah, kita kembali ke soal. Kita lihat ya soalnya. Yang A, wilayah Republik Indonesia hanya meliputi daerah Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kita simpan dulu ya. Yang B, wilayah RI terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, kita simpan dulu nih. Jadi kalau nggak A, B gitu kan. Yang C, karena yang bukan kan, ceritanya yang bukan dari ini kan. Yang C, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Ya kan nih. Ada bahas RIS kan. Kemudian TNI yang berada di wilayah Barkas Belanda harus pindah ke wilayah RI. Nggak ada, diadakan pemilu untuk pembentukan RIS. Bentar. Nah, ini kayaknya kan soal kacau nih. Nah, bentar, kayaknya soalnya kacau nih. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kira-kira kalau bentuk jawaban ABC-nya itu opsinya seperti ini, mungkin soalnya ini lebih cocok
diganti menjadi Renville. Ya, ini orang hapus ya, kakak tinggal coret aja, tinggal gantinya itu. Ya. Berarti jadi, berarti gini deh, kalau ini dicoret, nggak usah. Laura kita buat Linggarjati, tapi kita buat isi yang lain. Isi yang lain itu kita pindah ke sana ke Agus. Ayo kita geser ke Agus. Kita geser lagi guys. Oke, nah kembali ya. Itu soal nomor 2 ya. Oke, kita ulangi lagi begini. Soal nomor 2 berarti perundingan Renville. Perundingan Renville adalah sebuah perundingan yang dilakukan oleh 2 orang yang berantem. Ya, lagi-lagi yang berantem adalah Indonesia dan Belanda. Nah, hari itu Indonesia sama Belanda tuh sepakat untuk menandatangani sebuah perjanjian. Yang isinya, lagi-lagi Belanda bilang, gitu kan? Tadi di perundingan Linggarjati kita udah rugi kan? Dan ternyata kita makin rugi lagi gitu. Kenapa? Iya karena Belanda bilang, wahai Indonesia, wilayah kamu yang saya akui cuma 3, lebih kecil dari yang sana tadi, ya, yaitu Sumatera, Jawa Tengah, dan Jogja. Nah, ini yang disebut sebagai RI nantinya. Kemudian nanti setelah ini ya, Indonesia akan berbentuk sebagai RIS gitu. Terus dia bilang lagi bahwasanya semua tentara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia harus ditarik ke dalam wilayah Indonesia gitu. Nah, semua TNI di luar Indonesia harus masuk. Ya, masuk kemana ya? Masuk ke wilayah Indonesia. Masuk ke wilayah Indonesia. Bisa gini, kan kita nggak mau juga ya tentara kita di negara orang lain gitu, dan orang lain juga nggak mau ada tentara kita di negara dia gitu. Jadi ya wajar kalau Belanda meminta kita keluar dari negaranya Belanda gitu, kita masuk negara kita sendiri gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, nah akan dibentuk sebuah pemilu nanti ya. Pemilu untuk apa? Pemilu untuk memilih konstituan untuk apa? Untuk RIS gitu. Nah, baru kita bisa kembali ke soal gitu. Ya. Soal ini tadi apa ya? Mana tadi nih nomor 2. Oke. Wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jogja, Jawa Tengah, dan Sumatera. Betul, ya kan? Ini ada. Kemudian wilayah RI terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Ada nggak Kalimantan? Nggak ada. Ya, berarti jawabannya itu kita simpan sebentar. Jawabannya kita simpan sebentar. Yang C, Republik Indonesia. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Ya, ini ada ya kan. TNI berada di luar. Ada bahas TNI juga. Diadakan di pemilu ada juga. Ya, berarti jawabannya adalah B. Kenapa? Karena mulai dari perundingan Linggarjati, Renville, Romroyen, KMB, ya kan, Kalimantan belum pernah join dalam wilayah Indonesia, belum pernah bergabung dengan wilayah Indonesia. Nanti dia menjadi negara sendiri, ya gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang ada Kalimantannya, yang B ya. Berarti jawabannya adalah B. Kamu jawabannya ya. Oke, kita next. Satu lagi boleh ya. Oke, satu lagi ya. Halaman 187 juga. Yang lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, yang nomor 3 di bawah soal yang tadi. Bentar kita hapus dulu nih. Oke, nah soal nomor 3 tuh kita baca. Berlakunya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara mengakibatkan ibu kota Indonesia pindah
Adapun sebab dibentuknya PDRI ialah oke. Kitanya sebab kita berbentuk PDRI itu kenapa gitu? PDRI kan kita tulis dulu nih. Sebab munculnya PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kak, kita pernah darurat ya? Tidak, kita pernah darurat guys. Ya, kita pernah darurat ya. Kenapa darurat? Nah, ini kita mau cari tahu kenapa kita bersifat darurat. Nah, jadi gini ya, sebabnya itu karena si Belanda jadi perkara ya. Tadi kita kan udah begini, Indonesia sama Belanda udah sepakat menandatangani perjanjian Renville, ya kan? Kita damai sebentar, ya kan? Tapi kenapa nggak lama? Ya karena Belanda cari perkara. Belandanya melanggar perjanjian Renville dengan cara apa? Ya, dengan cara hari itu Belanda menyerang ibu kota Jogja. Jogja. Menyerang ibu kota Jogja. Nah, penyerangan ini disebut sebagai apa itu? Disebut sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Ya, itu yang kedua. Nah, akibatnya apa? Ketika Belanda menggempur Jogja, Jogja diserang. Ya, akibatnya apa? Penyerangan ini, agresi ini ternyata kedengeran sampai dunia internasional, sampai kedengeran ke telinganya PBB, ya, sampai kedengeran ke telinganya PBB, ya kan? Nah, akibatnya apa? PBB turun tangan dong, ya kan? Nah, kenapa? Ya, karena kan PBB itu lembaga perdamaian dunia. Barang siapa negara ada yang berantem, berarti ya kewajiban PBB dong untuk menangani ya supaya damai gitu kan. Nah, jadi hari itu pergilah ini si PBB untuk ngurus yang berantem ini tadi, ya kan? Nah, jadi dengan membuat apa? Membuat sebuah lembaga perdamaian yang bernama United Nations Komisaris Indonesia. Nah, jadi United ini nanti mereka merupakan perwakilan dari 3 negara. Ya, 3 negara itu yang mana? Ya, yang berantem tadi siapa? Yang berantem adalah Indonesia dengan Belanda. Penengahnya siapa? PBB. Ya. Nah, tapi yang disebut dengan 3 negara itu bukan mereka. Siapa juga? Wakil dari mereka. Wakilnya. Nah, Indonesia minta wakil siapa nih? Minta diwakilkan siapa? Ketika United Nations Komisaris Indonesia ini. Ya, oke. Di sini ada Australia. Ya, Indonesia meminta bantuan Australia sebagai wakilnya dalam UNCI. Sementara Belanda meminta bantuan Belgia sebagai wakilnya dalam UNCI. Gitu. Nah, kemudian PBB menunjuk Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat inilah yang menjadi penengah. Yang disebut 3 negara itu adalah 1, 2, 3. Gitu. Nah, wakil-wakil mereka ini gitu ya kan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan PDRI, Kak? Nah, ternyata ini kan sebabnya nih. Sebab PDRI gitu kan. Nah, berarti sebab PDRI itu Belanda menyerang Jogja. Akibatnya apa? Akibatnya ini kemana orang nulis lagi nih ya? Ada bentar. Akibatnya kesini aja deh ya. Memuat. Di sini. Nah, di sini masalah status. Sini masalah presiden. Di sini masalah ibu kota. Nampak nih? Nampak ya? Nah, gara-gara Belanda menyerang Jogja, status pemerintahan Indonesia berubah menjadi darurat. Ya, semakin darurat ketika Belanda menyerang Jogja, Presiden Soekarno Hatta itu ditahan. Mereka ditahan, yang mereka dirumahkan. Nah, ketika mereka ditahan, ternyata presiden kita itu nggak bisa menjalankan sistem pemerintahan, ya kan?
Soekarno tidak ingin Indonesia tuh vakum pemerintahan. Akibatnya apa? Soekarno ketika dia ditahan, dia nulis tuh, ya, dia nulis mandat. Ya intinya seperti ini. Dengan ini saya nyatakan Republik Indonesia telah terancam kedaulatannya. Ibu kota telah diserang kedudukannya. Presiden telah ditangkap. Maka dengan ini saya nyatakan kembali titik 2, 1. Ya. Diserahkannya mandat pemerintahan kepada Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Karena Syafruddin Prawira Negara ada di Bukit Tinggi, maka ibu kota pindah dari Jogja ke Bukit Tinggi. Nah, artinya apa? Artinya sejak terjadinya agresi militer kedua atau sejak ketika Belanda menyerang Jogja, presiden ganti dari Soekarno ke Syafruddin Prawira Negara. Ibu kota pindah dari Jogja ke Padang, Bukit Tinggi, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Status Indonesia menjadi darurat, makanya nanti muncul yang namanya PDRI, gitu, ya. Nah, oke, paham ya teman-teman ya? Ya paham ya. Nanti kalau misalnya nggak paham, boleh chatting Laura, nanti kita konsul lebih intens lagi ya. Ada WA Laura, nanti juga Laura bakalan share ya. Oke, nah kita langsung hubungkan ke soal ya. Kita hubungkan ke soal. Nah, kita jawab dulu yang A, ya yang A. Belanda berhasil menduduki Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 48. Ya, itu jawabannya ya. Tadi kan ini agresi ya, agresi militer 2 kan. Nah, tapi ada 2 nih Kak. Yang A ada, yang B ada, tapi tanggalnya berbeda. Ya, agresi 1 itu tahun 47. Agresi 2 tahun 48. Berarti kita pilihnya yang 48. 48 di sini ada yang A. Ya, maka jawabannya adalah A. Yeay, ketemu. Kalau kita baca yang lain tuh kayaknya nggak dapet nih. Yang B salah. Yang C, RI tidak bersedia masuk ke dalam. Enggak, bukan gara-gara itu. PDRI terjadi gara-gara terjadinya serangan kemarin. Enggak, itu akibatnya, bukan sebabnya gitu ya. Nah, oke teman-teman. Kayaknya cukup sekian dulu perjumpaan kita di hari ini ya. Alhamdulillah Laura seneng banget ini, padahal ngorok-ngorok ada sakit-sakitnya ya. Gimana nggak apa-apa demi teman-teman semua ya. Inilah materi kita di pertemuan kali ini ya teman-teman ya. Dan kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti Laura tunggu sebelum Laura tutup ya live kita hari ini. Dan kalau memang mau bertanya lagi boleh, nanti ada tuh kan kita ada grup, di situ ada Laura juga, nanti Laura bakal share yang nomor Laura yang mana ya, nanti jadi bisa kita sharing-sharing gitu ya, boleh ya. Nah, oke teman-teman, Laura minta dong teman-teman tuh semuanya absen ya, kakak-kakak, abang-abang itu asal dari mana? Ya asalnya dari mana? Nah, jadi kakak-kakak komen ya. Kalau Laura kenalan lagi kita ya, boleh ya. Nah, nama Laura sebetulnya aslinya itu Laura Sanita. Ya, nih namanya Laura Sanita ya. Laura tuh asli Aceh ya, asli Aceh tapi keturunan Batak gitu ya. Jadi teman-teman, salam kenal, hai semuanya, salam kenal ya. Insya Allah kita berjumpa di waktu yang tepat insya Allah ya. Nah, jadi kakak-kakak absen ya, boleh ya absen, asalnya dari kota mana. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini dan akhiri Laura akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Banjarnegara. Aduh, Sumatera Utara. Ye, halo Kak, Pekanbaru. Halo. Tulungagung. Halo Kak, Banjarmasin. Wow. Halo Kak, Aceh. Wow, Aceh, kita harus jumpa nih yang di Aceh. Tangerang, makasih Kak, sama-sama. Palembang. Wow, halo Palembang. Laura punya teman di Palembang. Ada grup khusus TWK Kak. Wak. Belum punya sih, tapi nanti kalau misalnya ada ya kita buat ya. Waalaikumsalam ya. Bali hadir ya, halo Kak.
Maunya ada musik gitu ya, nggak ada musiknya. Aduh. Seringin live kak, aduh. Kak, ke nomor yang mana grup WA kak? Ke nomor mana grup WA? Bang Khaira mana kak? Bang Khaira lagi masih nugas deh kayaknya di Aceh Selatan. Bermanfaat banget. Makasih banyak kakak. Terima kasih kembali Kak Rizky. Yang mau save nomor Lora boleh ya. Yang mau save 082363696391. Lora ulangi yang bagi yang mau ya. 082363796391. Mana tahu kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan, ya boleh hubungi Lora, insya Allah nanti Lora bakalan bantu ya. Terima kasih kak doanya, sehat selalu alhamdulillah. Ya makasih kak sudah diketik juga nih. 082363796391 iya. 082363796391. Dek, kameranya bisa digeser ke kanan dikit, boleh kak. Ini kah? Sebentar. Kalau udah oke bilang oke ya kak. Nah ini, begini kah? Kak Amel sudah? Begini? Nampak kak? Siap kak, terima kasih banyak. Sama-sama kak. Oke, ke bawah dikit gimana nih maksudnya? Nih Lora pegang ya. Begini kah? Atau Gus bisa foto Gus? Bisa foto? Hah? Bisa foto semua tuh papan tulisnya. Nanti masukin ke grup aja. Bisa ya? Bisa. Kakak-kakak yang ada di grup, ini papan tulisnya Lora fotoin aja deh ya, ala kadarnya ya tulisannya ya. Nanti kita share ke grup ya. Kapan live IG lagi kak? Waduh, nanti kita tanya adminnya ya. Oke. Kalau semua nggak bisa lihat. Setengah-setengah boleh juga, yang penting dapat semua. Nanti biar kita share ke grupnya. Dek, kapan nge-live lagi? Asyik banget kalau Lora yang ngejelasin. Hahaha. Oke, nanti kapan-kapan kita buat lagi ya kak. Gak apa-apa, nanti tulisan papan tulisnya kita bakalan foto ya, yang udah masuk ke grup kita bakalan share ke grup aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum join dengan Proxima ya, bisa hubungi adminnya nanti ya, kita bisa masukin ke grup nanti ya. Cuman nggak tahu ya syarat masuk grupnya itu apa gitu, nanti tanya ke adminnya aja. Grup yang mana kak? Ada grup Proxima. Ini ada tanda apa ini? Oke kakak-kakak, udah jam berapa Gus? Udah jam berapa? Ini ada. Kurang berapa menit? Kurang 4 menit, oke. Jam 9 pas kita tutup ya. Orang mau lihat komentarnya dulu. Ini udah bisa. Pas di sana. Oh iya bisa. Oke. Bisa yang sebelah sini. Oh
Kepepet kali kan? Coba. Gak nampak. Nggak nampak juga, ya udah nggak apa-apa deh. Indo. Oh, susah nih. Langsung ke grup ya. Grupnya mana? Kok nggak kirim ke kakak aja, nanti kakak yang kirim ke grup, boleh juga. Hai juga Kak Jutri. Oke, kayaknya Laura cukupin aja deh dulu ya perjumpaannya. Ini Laura tutup ya, Laura off. Bye bye kakak-kakak semua. Jumpa lagi insyaallah.